Halo semuanya, Diaman nih, kabar kalian semua baik ya, semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Bima Satria Garuda part terakhir. Di mana part kali ini adakah part terakhir yang kita bahas? Disinilah kejutan bermunculan, mulai dari Satria Emas misterius, Bima terbang, dan show tanpa berlama-lama lagi langsung saja, kita masuk ke dalam cerita semongko. Tak diduga tiba-tiba Karax pun datang menantang Bima bertarung di halaman rumah sakit tersebut. Sayangnya di pertarungan itu, Bima kembali kalah telak karena tak menjangkau Karax yang dapat terbang. Sedangkan dalam kondisi yang semakin lemah, Dian berharap Bima memberanikan dirinya dan melawan rasa takut bersamanya. Hingga akhirnya, Dian memutuskan menjalani operasi jantung. Pernyataan berani Dian membuat Ray sadar bahwa ia juga harus menunjukkan keberaniannya. Setelah Ray menerima bisikan dan penglihatan tentang Bima yang memiliki sayap, keesokan harinya, pertarungan antara Bima dan Karax pun dimulai. Di sana Bima hampir saja tewas setelah Karax menjatuhkannya dari ketinggian. Namun Ray teringat pada semangat hidup dan kepercayaan Dian pada Bima, sehingga keberaniannya bangkit dan lantas menggabungkan kekuatan power yang merah dan biru. Seketika itu juga Bima membangkitkan kekuatan God Helios yang memberinya sayap untuk terbang. Dan dengan kekuatan itu, akhirnya Bima mengalahkan Karax dengan senjata God Helios Judgment di angkasa. Setelah kembali ke bumi, Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada diri yang begitu karena telah berani melawan rasa takutnya. Sementara Arsensel yang mengetahui Bima lantas berkata bahwa hanya dirinya lah yang dapat mengalahkan Bima. Beberapa hari kemudian, tampak seorang pria berjubah misterius di atas sebuah gedung. Di saat yang sama, seorang gadis penumpang gelap melarikan diri dari kapal perang Voodoo. Gadis tersebut kemudian lari menghindari laki-laki misterius yang ingin tahu kenapa gadis itu datang ke bumi. Di saat yang sama, gadis itu bertabrakan dengan Rana dan Ray. Yang mengetahui hal itu, segera menolong dan menghadang laki-laki misterius tersebut. Di sana ia sempat menduga bahwa pria itu adalah utusan Voodoo. Namun lelaki misterius jubah yang membawa bersusu tersebut menggunakan kekuatan daksar dan berubah menjadi satria yang mirip Bima namun memiliki jubah. Di sana pria itu menunjukkan pada Bima bahwa dirinya lebih unggul dalam pertempuran di atas sebuah gedung. Di saat yang sama, Rasputin pun memerintahkan Azazel dan perwira elitnya yang tersisa untuk menangkap gadis misterius tersebut. Dari gadis bernama Maya itu, akhirnya Randy yang lainnya mengetahui bahwa para penghuni dunia paralel ternyata juga menginginkan kedamaian. Di sana juga diketahui bahwa untuk menginvasi bumi adalah keinginan Rasputin, pemimpin besar kerajaan Voodoo. Namun Randy tetap mencurigai Maya adalah mata-mata Voodoo, sehingga ia meminta Ray mengikuti Maya. Di sana Rana ingin memperkenalkan sejarah dan kebudayaan bumi dan Indonesia pada Maya. Namun di sebuah museum purbakala Indonesia, Rana dikejutkan bahwa ternyata Maya membaca sebuah batu tulis purba yang menceritakan tentang sosok Satria Garuda yang dapat menghalau kekuatan kegelapan. Di saat yang sama, tiba-tiba Farglobe muncul di luar museum tersebut. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Di pertarungan itu, Bima kalah unggul di bawah kekuatan dan auman monster itu. Bahkan Helios pun ikut terluka karena auman monster itu. Saat Bima terdesak, tiba-tiba Satria misterius berjubah muncul menghentikan monster itu. Di saat yang sama, ia membawa Bima pergi dengan kekuatan daksar dan menantang Bima bertarung untuk kedua kalinya. Lalu Bima pun bertarung dengan Satria misterius tersebut di dunia lain. Namun sayangnya, ia pun kalah gugur. Satria misterius tersebut bahkan merebut Power Stone dan biru, serta mengambil kekuatan Bima dari tubuh Ray. Di sana Satria misterius tersebut mengungkapkan pada Ray bahwa suara misterius yang pernah didengar Ray adalah dirinya. Dia juga mengungkapkan bahwa pertarungan Satria Garuda adalah pertarungan yang berlangsung dari masa ke masa.
yaitu dari masa lampau hingga sekarang. Ia pun juga menjelaskan bahwa kekuatan Satria Garuda sebenarnya bukan hanya berasal dari Rai, Orston, dan Helios semata. Namun itu juga merupakan kekuatan yang berasal dari hati yang benar. Satria misterius bernama Noir tersebut lalu mengajarkan Ri untuk tak hanya menggunakan kekuatan Satria Garuda saja, akan tetapi juga menyatukan hati Rai dengan kekuatan Power Stone. Walaupun sempat menolak, namun akhirnya Rai pun memohon pada Power Stone merah dan biru untuk percaya pada agar bisa melindungi manusia bumi. Sementara di tempat berbeda, Veliver dan Fargrow mengejar Maya yang sedang bersama Randy dan Rana. Di saat genting itu, Rai tiba-tiba muncul menghadang serangan Fargrow. Sementara Noir ikut membantu menghalau Veliver yang hendak menyerang Randy. Di pertarungan itu, Bima berhasil memukul monster itu hingga ke atas langit dengan kekuatan Garuda Blue Thunder Blow. Seketika itu juga Bima segera menggunakan jurus God Helios Judgment untuk mengalahkan Fargum. Setelah pertarungan itu, Noir pun membawa Maya pergi. Di sana Ray, Randy, dan Merena akhirnya berpisah dengan Maya yang dibawa Noir kembali ke dunia paralel. Sementara Rasputin kini mempunyai 3 Power Stone yang telah berisi energi kebencian. Sementara di tempat berbeda, Associated tidak bersedia menjalankan perintah Rasputin untuk menyerang Bima selagi Bima kelelahan pasca pertarungannya dengan perwira elit Shadow Crisis. Hal itu pun membuat Rasputin murka dan kehilangan kepercayaan pada Azazel. Karena itu juga Rasputin diam-diam berencana untuk menghabisinya. Sementara di bumi, Randy menggambleng semangat Ri dan melatih keras ilmu silat Ri di sebuah padepokan silat. Setelah merasa siap, Ray bertekad untuk tidak akan menghindar lagi dari Azazel. Setelah itu, di sebuah perbukitan, Azazel dan Bima akhirnya bertempur dan mengeluarkan semua jurus andalan mereka masing-masing. Saat keduanya kelelahan, tiba-tiba kelip permukaan muncul dan menyerang Azazel dari belakang, sehingga Azazel terluka parah dan tak sanggup lagi bertarung. Walaupun kelelahan, Bima menopang Azazel dan membawanya pergi dari sana. Namun sayangnya, mereka kembali dihadang pasukan kombatan dan Veliver yang menyerang mereka dengan kapal perang Voodoo. Di tengah hujan tembakan meriam, ingatan Azazel akhirnya pulih setelah melihat pengopan dari Bima untuk melindungi dirinya. Di sini Azazel akhirnya mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah Reza Brahmasakti, adik kandung Ray. Namun sayangnya, Bima akhirnya tumbang oleh serangan tembakan meriam kapal perang Voodoo yang bertubi-tubi. Setelah itu, Azazel ditemukan oleh Randy dan Rena dan dibawa kembali ke kediaman mereka. Sementara Ray menghilang entah kemana. Kini Reza pun sadar siapa dirinya. Merasa telah mencelakakan kakaknya sendiri, Azazel pun lantas merasa tidak pantas tinggal di kediaman Randy. Dalam kesedihannya, di pelarian Reza kembali digadang oleh Veliver yang diperintahkan Rasputin untuk membawa Azazel kembali ke dunia paralel agar kembali menjadi satria kegelapan Voodoo. Azazel pun tak menghiraukannya sehingga Veliver marah. Monster itu lantas menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan hantu-hantu monster Voodoo untuk menyerang Azazel. Di sana Azazel hampir saja tewas di tangan Veliver. Namun beruntungnya, tiba-tiba Paman Iwan muncul dan menyelamatkan Azazel dengan mengalihkan perhatian Veliver dan pasukan hantu monsternya. Di sana Azazel pun tidak sadar siapa Paman Iwan sesungguhnya. Begitu pula sebaliknya. Namun Paman Iwan menceritakan kisah hidupnya pada Azazel. Di sana Paman meyakinkannya bahwa dirinya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Dan karena itu kini Azazel pun sadar penuh siapa dirinya. Lalu Azazel pun menyatakan bahwa dia akan membela manusia bumi dan menolak untuk kembali menjadi satria kegelapan Voodoo. Saat akan menghadapi Veliver, Azazel pun merusak sabuk kerajaan Voodoo dan menyatakan sebagai Satria Garuda. Seketika itu juga ia mengumpulkan pasukan hantu monster Veliver dan berduel dengannya. Di sana Azazel pun sempat dibuat terkesan.
Saat Azazel hampir tewas oleh serangan Philippe, jiwanya tiba-tiba memanggil Ray dan mohon maaf karena telah mencelakakannya. Itu juga tiba-tiba Bima muncul dan menangkis serangan tombak Philippe. Di sana Bima mengungkapkan bahwa dirinya ternyata diselamatkan oleh kekuatan Power Stone. Akhirnya kedua satria itu menggabungkan kekuatan. Mereka ternyata berhasil mengalahkan. Setelah pertarungan berakhir, akhirnya Azazel bersatu kembali dengan keluarganya, yaitu Ray, Rani, Rena dan juga Paman Iwan. Sementara Rasputin yang kecewa terhadap pengkhianatan Azazel lantas menyatakan bahwa dia akan turun berperang sendiri ke bumi dan mengerahkan kekuatan Grand Kantor. Rasputin yang mencapai puncak amarahnya lantas turun ke bumi dengan pasukan kombatan untuk mengambil sendiri Power Stone merah, biru dan hitam. Sementara Ray dan Reza segera menggabung kekuatan menghadang Rasputin dan pasukan kombatan. Setelah pasukan kombatan hancur, Rasputin pun muncul dan berhadapan langsung dengan Bima dan Assassin. Di pertarungan itu, Rasputin akhirnya menunjukkan kekuatan yang maha dahsyat dengan membawa Bima dan Azazel ke sebuah dunia kegelapan dan membuat mereka takluk di bawah kekuatannya. Rasputin dengan amarahnya dengan mudah berhasil mundur Power Stone merah, biru dan hitam milik Bima dan Azazel. Power Stone Hoodoo kini akhirnya lengkap. Dengan itu, Rasputin lantas membangkitkan kekuatan monster Grand Gator, yaitu sebuah mesin monster raksasa yang langsung turun untuk menaklukkan bumi. Dimulai dari Jakarta, kepanikan dan kehancuran melanda kota itu, dan gedung-gedung pencakar langit hancur oleh tembakan mesin Grand Gator. Sehingga korban-korban pun berjatuhan. Sementara Randy dan Rena akhirnya menemukan Ray dan Reza yang kini tidak memiliki kekuatan Power Stone. Mereka berempat pun segera kembali ke Jakarta dan kehancuran yang telah ditimbulkan senjata pamungkas kerajaan Voodoo itu. Melihat semua itu, mereka pun bertekad berjuang untuk melawan, walaupun tanpa kekuatan Power Stone. Di saat yang sama, tiba-tiba mesin terbang God Helios muncul dan membawa mereka ke dalam pertempuran terakhir melawan kerajaan Voodoo. Ray, Reza, Randy dan Rena akhirnya berhasil masuk ke dalam tubuh mesin Grand Gator berkat bantuan Helios. Di sana mereka pun bertarung dengan para kombatan yang menjaga jantung mesin penghancur tersebut. Setelah melukai monster itu dan melepaskan ketujuh Power Stone dari sangkarnya, Ray, Reza, Randy dan Rena meloloskan diri dari Grand Gator. Bersama sebuah cahaya misterius yang melesat dari dalam Grand Gator. Walaupun terluka, Grand Gator pun mampu bangkit kembali untuk menghancurkan kawan-kawan. Namun sebuah portal antar dimensi terbuka dan melindungi mereka dari serangan Grand Kantor. Di saat yang sama, tiba-tiba ayah dan ibu Ray dan Reza muncul dalam sebuah bayangan. Lalu mereka pun memberikan Ray dan Reza semangat dan Power Stone mereka kembali untuk mengalahkan Grand Gator. Dengan itu Ray dan Reza pun segera menggabungkan kekuatan mereka kembali. Seketika itu juga mereka terbang dan masuk ke dalam ruang kontrol Grand Gator di mana Rasputin berada. Dengan gabungan kekuatan Satria Garuda, sayangnya mereka ternyata masih tidak berdaya melawan virus putih. Namun dengan kekuatan harapan, doa dan keyakinan seluruh umat manusia atas kekuatan mereka berdua, mereka pun mampu bertahan. Hingga akhirnya keduanya mengerahkan sisa-sisa kekuatan mereka untuk melancarkan kombinasi serangan beruntun. Dan lagi-lagi mereka akhirnya berhasil mengalahkan Rasputin dengan tendangan double Garuda Cluster. Hal itu seketika membuat Grand Gator hancur dan meledak berkeping-keping, bersama dengan Rasputin di dalamnya. Dan Bumi pun akhirnya selamat dari ancaman kerajaan karena kekuatan dua Satria Garuda, Bima dan Azazel. Setelah Grand Gator hancur, diduga Rasputin ternyata masih hidup dan tertatih-tatih kembali ke singgasananya dalam keadaan kritis. Di sana pun ia bersumpah untuk bangkit dan menyerang bumi kembali. Namun tiba-tiba Rasputin dikejutkan oleh kemunculan Topeng Besi yang ternyata masih hidup. Ia pun lantas memohon agar Topeng Besi menolongnya. Namun di sana Topeng Besi menyatakan bahwa masa Rasputin dan kerajaan Voodoo telah berakhir.
Dan kini telah datang Dewa Agung bernama Black Priest yang jauh lebih kuat dari Rasputin. Dan hidup Rasputin pun akhirnya berakhir di tangan topeng besi. Dan kini bumi pun ada dalam ancaman musuh baru yang lebih kuat. Lalu season 1 pun selesai. Gimana nih alur cerita kali ini? Next kita upload full alur cerita Bima Satria Garuda season 1 dari awal tamat. Dan so aku pamit, sampai jumpa di next konten. Siapapun dan juga wanita.